Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait evaluasi resiko pemukiman di lahan basah untuk memenuhi UTS mata kuliah analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmi Saskia Husnika Putri, NIM 100113820256167 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat B. Baiklah, untuk pengertian dari risiko itu sendiri yaitu sesuatu yang berpeluang untuk terjadinya kematian, kerusakan, atau sakit yang dihasilkan karena bahaya. Sedangkan pengertian dari manajemen risiko ialah organisasi yang dapat menerapkan metode pengendalian risiko apapun sejauh metode tersebut mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih prioritas, dan mengendalikan risiko dengan melakukan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Berikut ini adalah bagian dari manajemen risiko. Klasifikasi aktivitas kerja terdiri dari identifikasi bahaya, yaitu dengan memberikan penilaian sasaran, kemudian menentukan risiko, yaitu dengan membuat program, lalu menyusun prioritas dengan menerapkan suatu program, serta memilih sasaran penting dengan melakukan suatu tinjauan. Selanjutnya, langkah-langkah dari pengelolaan risiko. Berikut ini adalah langkah-langkah dari pengelolaan risiko. Yang pertama itu ada identifikasi bahaya dengan pertimbangan, yaitu kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan bahaya dan jenis kecelakaan yang mungkin dapat terjadi. Lalu aktivitas yang digunakan dalam identifikasi bahaya yaitu konsultasi dengan tim evakuasi, melakukan pertimbangan, melakukan safety audit, serta melakukan suatu pengujian. Pada langkah ini juga terdapat evaluasi teknis dan keilmuan, analisis rekaman data, mengumpulkan informasi, pemantauan lingkungan dan kesehatan, serta melakukan survei. Pada langkah yang kedua yaitu menilai risiko dan seleksi prioritas. Langkah ini merupakan suatu proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan akibat kerja. Tujuannya menentukan prioritas untuk tindak lanjut karena tidak semua aspek bahaya potensial dapat ditindaklanjuti. Untuk metode penilaian risikonya dengan menghitung setiap insiden, menghitung konsekuensi, kombinasi penghitungan keduanya, menggunakan rating setiap risiko, mengembangkan daftar prioritas risiko kerja. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan pengendalian, meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Untuk metode pengendalian risikonya, yang pertama pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higien, dan sanitasi. Yang kedua pendidikan dan pelatihan, kemudian pembangunan kesadaran motivasi, evaluasi melalui internal audit, serta penegakan hukum. Keempat, penerapan langkah pengendalian. Tahapan-tahapan dari pengendalian yaitu mengembangkan prosedur kerja. Tujuannya sebagai alat pengatur dan pengawas terhadap bentuk pengendalian bahaya yang kita pilih. Lalu ada komunikasi untuk menginformasikan pada pekerja tentang penggunaan alat pengendali bahaya dan alasan penggunaannya. Kemudian menyediakan pelatihan agar pekerja dan personel lainnya lebih mengenal alat pengendali yang diterapkan, serta pengawasan untuk memastikan alat pengendali bahaya potensial digunakan secara benar. Lanjut ke langkah yang terakhir yaitu monitor dan tinjauan. Pemantauan dan tinjauan risiko merupakan langkah yang terakhir di dalam proses ini dan harus dilakukan pada interval waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Untuk penentuan periode monitoring dan tinjauan risiko tergantung pada sifat dari bahayanya, kemudian magnitude risiko, perubahan operasi, perubahan dari metode kerja, serta perubahan peraturan dan organisasi.